warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ali baitil kiram ajmain. Yang kami hormati sedangkan para alim, para ulama, para yai yang seni warna wonten acara satrika, para ustaz, para tokoh masyarakat, hingga boten kula saged sebab setengahipun asmanipun. Pada malam hari ini, yuk sejenak kita layangkan pikiran kita kepada keluarga kita yang sudah dahulu mendahului kita, sudah pulang ke rahmat Allah. Ingatan kita bawa kepada ahli kubur kita, pada keluarga kita yang sudah mendahului kita, dipanggil oleh Allah. Pada ibu kita, pada ayah kita, adik kita, paman kita, saudara-saudara kita yang lain, utamanya Ibu Suratinah yang hari ini tepat hari ke-7 beliau meninggalkan kita semuanya. Bagi keluarga ini masih tampak jelas dalam pikirannya betapa pada saat beliau bicara, betapa pada saat beliau berjalan, betapa pada saat beliau melakukan apapun. Teringat tentu pada saat ada cara seperti ini karena beliau adalah ibu rumah tangga. Biasanya beliau yang paling sibuk menyiapkan ini itu. Tapi hari ini beliau tidak ada bersama kami. Beliau tidak ada bersama kita. Ibu Suratinah boten wonten sakniki panjenengan sedanten. Ananging sampun sowan wonten ngasenipun Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu meninggalkan duka yang sangat dalam bagi keluarganya. Sehingga pada kesempatan hari ini, tepat di hari ke-7, mari kita semuanya menundukkan kepala kita sejenak untuk bersama mengenang di masa-masa mereka hidup. Orang-orang yang sudah meninggal itu wajib kita ingat perkara-perkara baiknya. Dan pada saat kita masih hidup seperti ini, mari kita juga membuat perkara-perkara yang baik supaya pada saat nanti kalau kita sudah tidak ada, hanya hal-hal baik sajalah yang menjadi kenangan buat kita semuanya. Kita berharap di hari yang ke-7 ini Allah limpahkan rahmat, hidayah, maghfirah kepada ibunda yang hari ini sudah hari ke-7 pulang ke rahmatullah, dan jadikan tempatnya raudhah biradil jinan, yaitu jadikan kuburnya adalah taman-taman surga ila yaumil qiyamah. Dan kita berdoa berharap semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan keikhlasan, ditambahkan iman, Islam dan ihsannya, dan kemudian makin dirukunkan kakak, adik dan keluarga yang lain. Coba hadirin rahimakumullah, setiap kita lahir ke muka bumi ini memang pada hakikatnya Allah lah yang ciptakan. Allah lah yang ciptakan kita di muka bumi ini, tetapi sampai saat ini belum ada manusia yang lahir dari batu, belum ada yang dan manusia yang lahir kemudian diturunkan dari langit. Ada satu proses, yaitu yang namanya kelahiran. Ada manusia yang berjasa di mana mengantarkan kelahiran kita dan kemudian merawat hingga kita besar pada saat ini, sampai pada saat ini. Siapakah mereka? Mereka adalah orang tua kita. Mereka yang telah mendidik kita. Mereka yang telah dengan darahnya, kemudian dengan air susunya menjadi darah untuk diri kita. Dengan kasih sayangnya menjadikan kita hari ini menjadi manusia. Sebagian di antara orang tua kita mungkin sudah pulang ke rahmatullah, sebagian juga masih ada. Tetapi bakti kepada orang tua itu tidak pernah ada batasnya. Sekali lagi saya sampaikan, berbakti kepada orang tua yang sudah membesarkan kita itu tidak ada batasnya. Orang tua kita yang dulu gagah, ganteng, yang dulu badannya rela terbakar matahari hanya untuk menyarikan nafkah untuk kita,
Dia rela kehujanan, dia rela kepanasan, mencari nafkah untuk kita. Hari ini ada sebagian orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Dan ini tidak menjadi batas akhir daripada bakti kita kepada orang tua. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Mari lewat majelis ini, yuk selain kita mendoakan Ibu Suratina, kita juga ingat bagaimana sih keadaan orang tua kita saat ini di alam barzah. Bagaimana sih keadaan saudara kita hari ini di alam barzah? Apakah mereka bahagia? Apakah mereka mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah? Bapak Ibu semuanya hadirin, orang yang meninggal itu bukan membawa amal. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang meninggal bekalnya bukan amal, bukan membawa amal, tetapi diikutin oleh amal. Artinya bahwa amal baik dan amal buruk yang selama dia di dunia itu dijalankan akan mengikutinya. Kalau kita hanya membawa amal, kita yang membawa, tentu kita akan pilih amal-amal yang baik saja sebagai bekal kita menghadap Allah. Tetapi ingat bahwa semua amalan kita, baik yang baik maupun yang buruk, itu menyertai kita, dan ini akan menjadi hisab kita di barzahnya Allah Subhanahu wa taala. Saat manusia sudah berani hidup, maka manusia akan terus hidup dan terus hidup. Hari ini mungkin kita mengatakan bahwa Ibu Suratina sudah meninggal, Ibu Suratina sudah mati. Tetapi bagi Ibu Suratina, dia nggak merasa meninggal, dia nggak merasa mati. Dia hanya merasa berpindah dari satu alam yang namanya dunia, kemudian pindah ke alam yang namanya barzah. Manusia mengalami siklus 5 alam. Yang pertama dulu manusia hidup di satu alam namanya alam ruh. Disitulah manusia ditulis, dicatat, bersepakat bagaimana dia akan mengalami hidup. Kemudian manusia bersepakat dengan Allah. Alastu birabbikum. Qalu bala, Sayyidina jawab manusia yang akan kemudian dimasukkan ke dalam alam janin atau alam rahim. 9 bulan kita di alam rahim. Pada saat di alam rahim mungkin kita tidak perlu bekal, karena semua apa yang kita perlukan itu dicukupi oleh orang tua kita lewat plasenta yang kemudian mengalir ke tali pusar kita. Dan setelah itu kita lahir di alam dunia. Dan setelah di alam dunia ini kita akan masuk satu alam lagi yang namanya barzah. Nah, ini kita juga perlu bekal. Makanya Allah ciptakan kita dengan tangan, kaki, akal, pikiran, hati. Ini untuk bekal amal kita, agar kemudian saat ke barzah nanti kita punya amal untuk bisa menghadap Allah. Kematian bukan akhir segala-galanya. Amal ibadah kita masih terus bertambah, tergantung bagaimana pada saat kita di dunia. Jika kita punya anak-anak yang baik, waladun yad'ulah, anak-anak yang mendoakan kita, maka amalan kita akan bertambah. Tapi kalau kita pada saat di dunia meninggalkan amal-amal yang buruk, dan amal buruk itu masih mengakibatkan keburukan, maka keburukan kita pun bertambah. Maka mari kita sebagai ahli waris bagi ahli kubur kita, selain kita selalu mendoakan orang tua kita dalam setiap kesempatan, dan selalu berbuat baiklah pada keadaan apapun, dan niatkan pahala ini untuk orang tua kita. Dan yang paling bagus, jangan sampai kita ini menyakiti orang yang dicintai orang tua kita. Saya ulangi sekali lagi, jangan sampai kita itu menyakiti orang yang dicintai oleh orang tua kita. Siapa orang yang dicintai oleh orang tua kita? Yaitu adik dan kakak kita. Saat kita punya masalah dengan adik kita, saat kita punya masalah pengen ribut dengan kakak kita, ingat, hari ini jika engkau memukulnya, hari ini jika engkau mencubitnya, kamu tidak hanya menyakiti saudaramu, tapi kamu menyakiti ibumu, orang tuamu yang sekarang di alam barzah. Mereka menangis melihat pada saat kalian tidak berdamai. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, mari kita berbanyak amal soleh kita. Mari kita bina kerukunan keluarga kita demi kasih sayang kita kepada orang tua. Yuk bersama hari ini kita mendoakan Ibu Suratina, dan kita berharap bahwa kehadiran kita membacakan Yasin, tahlil, tahmid, dan surat-surat Al-Quran lainnya benar-benar menjadi cahaya, menjadi nusratullah, penolong bagi Ibu Suratina.
dan juga bermanfaat juga bagi ahli kubur kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.